ya, kalau kardiovaskular. Nah, tetapi tadi pada skenario satu itu memang khusus untuk arteri koroner, ya, ya makanya koroner, ya, penyakit jantung koroner, gitu, ya. Nah, ini saya akan tadi sudah disinggung juga ya bahwa ini nanti tidak hanya bentar ya, bentar, ada paket gitu, bentar. Oke ya. Jadi kalau kardiovaskuler itu sebenarnya jantung dan pembuluh darah. Jadi tidak hanya pembuluh darah yang menuju ke jantung. Ya, tadi sudah disinggung ini bisa terjadi pada pembuluh darah yang lain, ya, tidak hanya jantung. Nah, ini bisa dilihat ya slide saya. Bisa, dokter. Ini saya meng-highlight aja. Nanti soalnya kalau apa ya? Untuk UTB-nya kan kardiovaskuler, bukan hanya jantung koroner saja. Nah, jadi ini mungkin sedikit saya singgung kembali ya bahwa oral infection and systemic disease. Jadi infeksi oral itu berhubungan dengan penyakit sistemik ya. Karena kita ketahui bahwa rongga mulut itu kan lubang masuknya berbagai macam injuries agent ke dalam tubuh kita ya. Dan mungkin kalau dulu ya, dulu yang paling pemahaman terkait infeksi oral dengan penyakit sistemik, itu pemahaman orang bahwa ini kalau sesuatu masuk ke rongga mulut, itu kan terus ditelan, ya kan? Masuk ke saluran cerna gitu. Nah, jadi apa iya ada hubungannya dengan penyakit jantung? Ada hubungannya dengan stroke? Kan itu makanan nanti ditelan terus dicerna. Terus untuk bisa sampai ke darah, sampai kan masih jauh jalurnya gitu. Selain itu kan ada banyak apa barrier imun ya, mekanisme imun sebelum sampai ke sirkulasi darah. Jadi misalnya selama pencernaan aja kan ada asam lambung, ada enzim-enzim proteolitik yang bisa eh, menghambat atau membunuh bakteri oral misalnya gitu. Jadi selama ini pemahamannya seperti itu. Nah, yang dan itu di textbook juga masih banyak seperti itu ya, makanya tidak banyak dibahas hubungan antara infeksi oral dengan penyakit sistemik gitu. Nah, yang yang penting untuk dipahami bahwa infeksi oral itu bisa secara langsung masuk ke sirkulasi sistemik, yaitu dari pocket ya, periodontitis dengan pocket yang dalam. Kemudian dari pulpitis, ya, pulpitis itu langsung ya directly impact into the bloodstream gitu ya. Jadi secara langsung tuh bisa masuk ke sirkulasi darah. Nah, itu yang selama ini tidak banyak dibahas ya. Dan mungkin ini lah siapa ya dokter gigi nih yang harus menjelaskan ya. Jadi masih saya ketika apa ya, saya S3 itu
2008 itu aja masih para dokter-dokter pembimbing saya, promotor dan penguji semua kan dokter spesialis ya. Nah ini mereka juga nggak ngerti, maksudnya bahwa ini tuh bisa directly invade. Ketika saya mengajukan judul itu mereka nggak percaya mana buktinya gitu ya. Buktinya bahwa ini itu bisa berpengaruh secara langsung directly ke pembuluh darah gitu. Karena kan dari saluran cerna dulu, nah itu jalurnya kan jauh begitu. Nah ya, dan ini dokter gigi bisa menjelaskan ya bahwa infeksi oral ya yang toksik gitu, ini namanya infeksi kan toksik ya, itu dapat secara langsung memasuki sirkulasi darah. Nah bahkan ketika itu infeksi inflamasinya kronis ya, kayak gigi goyang itu kan ya hanya terasa goyang, seringkali tidak menimbulkan gejala ya kan. Seringkali ya cuma kalau nggak dipakai makan ya nggak apa-apa, misalnya gitu, nggak terasa, nggak ada simptom tanda gejala gitu. Nah tapi sebenarnya itu setiap saat ada bakteri ini ya, kalau poket yang dalam, eh, pulpitis yang dalam itu setiap saat ke dalam tubuh kita itu terjadi bakteri ini. Nah, nanti apalagi pada orang yang tidak dengan oral hygiene jelek ya, malam nggak sikat gigi itu, nah itu kan bakteri itu bisa berproliferasi semalam itu bisa 10 kali lipatnya ya kan. Nah, jadi ada burden bakteri yang banyak. Nah, ini yang setiap saat bisa bersirkulasi. Nah, oleh karena itu yang kenapa kok eh, tadi serangan jantung sering pagi hari misalnya ya. Nah, tadi sudah disebutkan. Nah, bisa jadi juga karena ketika pagi hari pada orang yang higiene mulutnya jelek, itu burden infeksinya tinggi. Ya. Karena tidak sikat gigi, sehingga bahan-bahan toksik yang berasal dari infeksi oralnya yang bersirkulasi, yang berinvasi ke sirkulasi darah itu tinggi. Ya, dan itu bisa memicu terjadinya. Apalagi tadi akan ada videonya yang itu tuh tadi bagus ya, bahwa pembuluh darah itu kan kalau normal kan halus gitu, tapi begitu ada yang rusak sedikit aja kasar, begitu kasar, ada defek sedikit itu kan barang-barang yang lewat situ tuh gampang terretensi, ya, gampang terretensi. Nah, termasuk bakteri ini atau bahan-bahan toksik ini. Dan studi-studi sudah membuktikan ya, sudah banyak membuktikan terjadinya invasi dari bakteri dari oral cavity, ya, oral infection ke sirkulasi darah. Dan itu dihubungkan dengan terjadinya berbagai penyakit sistemik ya. Nah ini ya bisa bermacam-macam kardiovaskuler, fibrosis, cancer, rheumatoid arthritis itu juga banyak yang meneliti ya rheumatoid arthritis itu, diabetes ya dan lain-lain. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini ya teori tentang focal infection itu sebenarnya sudah muncul ya bahwa oral infection itu merupakan vokal sumber infeksi itu sebenarnya sudah muncul sejak lebih dari 1 abad yang lalu ya, lebih dari 100 tahun yang lalu itu sudah ada yang mengatakan bahwa oh itu infeksi oral itu sumber infeksi gitu. Bahwa terjadinya sepsis, terjadinya infeksi sistemik itu berkaitan, bisa jadi karena infeksi yang dari oral cavity gitu, oral infection ya. Jadi sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, tapi kemudian teori ini tuh menghilang karena apa? Karena bukti-buktinya itu sulit ya. Masih dulu perkembangan teknologi
eh, risetnya itu belum memadai ya. Jadi sulit membuktikan itu tadi. Bagaimana infeksi oral itu berhubungan dengan penyakit jantung, dengan serangan jantung. Nah, jadi akhirnya teori yang sudah ada 1 abad yang lalu itu akhirnya menghilang begitu. Ya, orang nggak percaya. Mana buktinya gitu loh. Ya, ya ini eh, bahwa infeksi oral itu sangat toksik ya. Ada banyak sekali jenis bakteri, aeroban-aerobnya. Nah, ini penyebarannya ya, tadi sudah dibahas. Ya, jadi yang bisa menyebar dari si oral itu bisa bakterinya, whole bakterinya, ya, bisa juga toksin-toksinnya, bisa juga kompleks imunnya, ya, dan itu yang diduga berperan pada patogenesis dari berbagai penyakit sistemik. Jadi bakteri oral itu endotoksinnya. Endotoksin itu kan toksin dari bakteri yang sudah mati. Bisa bersifat antigenik, aterogenik gitu. Dan itu riset-risetnya sudah ada. Ya, jadi intinya oral infeksi itu toksik. Nah, ini tadi ya, sudah banyak. Nah, ini baru muncul sekitar tahun berapa ya? Awal 2000-an itu. Nah, akhir ya, akhir akhir abad lalu lah. Itu mulai dengan berkembangnya teknologi riset ya, teknologi molekuler ya. Nah, itu semakin menunjukkan bukti-bukti, dapat ditunjukkan bukti-bukti bahwa ada invasi dari bakteri periodontal, bakteri dari eh, apa ini, pulpitis ya, pulpitis ke sirkulasi sistemik yang berperan pada terjadinya berbagai penyakit sistemik. Ya. Oh ya, di skenario saya memang sengaja menggunakan ada terminologinya untuk orang awam dan terminologi medis gitu ya. Nah, di sana kan saya bilang serangan jantung. Itu kalau istilah medisnya kan sindrom koroner akut. Kemudian sakit gigi. Kalau orang ya bilangnya sakit gigi gitu aja. Tapi kalau nanti dokter giginya akan mendeteksi apakah itu pulpitis, apakah itu periodontitis begitu ya. Nah, dan yang memang lebih banyak dihubungkan tuh periodontitis ya, karena memang secara langsung itu bersirkulasi ke dapat berinvasi ke sirkulasi sistemik. Nah, sedangkan kalau pulpitis itu di apikalnya itu bisa ada defense, ada granuloma, bisa gitu ya. Tapi bisa jadi juga enggak kalau granuloma itu sebenarnya kan juga respon pertahanan. Ya, tapi kalau itu tidak berhasil ya dia akan eh, bakterinya ya komponen-komponen infeksiusnya juga akan beredar ke sirkulasi sistem. Ya, ini sekarang udah banyak sekali dibahas ya. Nah, ini ya, kelihatannya cuma kalkulus subgingival, cuma pocket yang tidak asimptomatik lah, ya, tidak ada gejala tanda. Tapi sebenarnya itu setiap saat itu ada bakteri yang masuk ke sirkulasi sistemik. Dan itu kalau kronis ya, kronis sedikit demi sedikit itu bisa sudah dibuktikan itu bisa berperan pada patogenesis aterosklerosis. Nah, kalau yang akut tadi yang karena jumlahnya banyak, ya itu bisa menimbulkan kondisi akut juga di sirkulasi sistem. Ya, ini udah banyak ya jurnal-jurnalnya ya. Jadi ketika tahun 2000 akhirnya mulai dibuktikan ya secara molekuler bahwa DNA dari bakteri eh, oral itu ditemukan pada spesimen plak aterosklerotik pada arteri koroner ya pasien yang meninggal karena serangan jantung. Ya, dari sampel otopsinya itu kemudian dianalisis, oh ternyata memang ada bakterinya.
DNA bakterinya, bakteri periodontal. Ya, itu tidak hanya satu penelitian ya, beberapa. Bahkan ada yang kemudian membiakkan ya spesimen itu dan ternyata viable, ada bakteri viable, bakteri yang hidup, ya bakteri periodontal yang hidup di dalam eh, plak aterosklerotik itu. Nah, itu yang akhirnya yang juga semakin menguatkan ya peran dari infeksi oral dengan PJK. Nah, ini saya kira banyak jurnal-jurnalnya ya. Yang ini Human Atherosclerotic Plaque Contain Viable Invasive AA NPG ya. Ini tahun 2005 ya. Setelah tahun 2000-an itu banyak sekali ya karena berkembangnya riset biomol gitu ya. Nah, ini identification berpatogen ya pada atherosclerotic plaque dari arteri karotis ya, karotis dan koroner. Ya, karotis ini kan yang ke otak ya, ke otak nanti eh, hubungannya dengan stroke ya. Nah, ini ada jenis-jenis bakterinya ya. Jadi jelas ya. Jadi nanti kalau dokter gigi ini ditanya apa hubungannya, ada hubungannya, buktinya mana? Ini riset-risetnya bahwa bakteri-bakteri terdeteksi atau ditemukan pada spesimen plak aterosklerotik koroner, pada aterosklerotik karotid ya, arteri karotis ya. Jadi saudara bisa menunjukkan fakta ilmiahnya ya. Ya ini sudah banyak dibahas ya. Kemudian untuk dental karies juga tadi juga ya sudah disinggung ya. Itu juga eh, artikel-artikel atau riset-riset yang membuktikan itu juga sudah ada. Ini dengan atherosclerosis, dental health and banyak ya. Ini Nakano ini 2006 dia mendeteksi ya S mutan ya di di jantung ya dan juga di spesimen plak atherosclerotic. Nah, ini secara garis besar ya. Jadi bagaimana alur mapping apa ke kerangka teoritisnya seperti ini ya. Jadi tadi etiologinya multifaktorial ya, makanya tadi penting untuk dibahas bahwa ya ada peran peran dari infeksi oral, tapi sebenarnya etiologinya multifaktorial, termasuk tadi kolesterol ya, itu faktor risiko. Oh ya, ingat kolesterol tadi ya. Jadi selain juga ada riset yang begini, meneliti orang-orang dengan kolesterol tinggi, ternyata ya nggak serangan jantung. Sebaliknya orang-orang yang kena serangan jantung itu bisa jadi kolesterolnya normal gitu. Ya, makanya tadi bahwa ada faktor lain gitu. Ya, dia berkontribusi terhadap sebagai faktor risiko, tetapi eh, ternyata diketahui bahwa yang berperan itu adalah trombusnya, yang membentuk adalah trombus tadi. Ya, oke kembali ke sini ya. Jadi bakteri infeksi oral, bakteriemi ya. Ini kalau kronis itu dia aterosklerosis bisa. Nanti kalau aterosklerosis, kemudian ada tadi ada burden infeksi, ada eksaserbasi dari infeksi oral ya, ada kekambuhan atau pada yang oral hygiene-nya jelek tadi, ada burden infection tadi, yaitu bisa memicu ya rupturnya plak aterosklerotik. Jadi sudah ada aterosklerosis dengan fibroscape ya yang tipis, kemudian karena bentuknya anatominya yang berupa dungkul ya berupa ateroma itu mudah
diretensi bakteri, ya, karena kemudian ada bakteri banyak masuk, nah terretensi di situ bisa mengaktifkan MMP, kemudian merusak kolagen ya pada lamina basal endotel. Jadi pembuluh darah itu kan di intimalnya di profundusnya dari endotel itu kan ada lapisan basal. Lamina basal itu tersusun atas kolagen. Kolagen tipe 4 ya. Dia bisa didegradasi oleh MMP, enzim MMP. MMP ini bisa diaktifkan oleh bakteri ya, bisa protease bakteri atau bisa juga ROS ya, reaktif oksigen spesies ya yang akan mengaktifkan MMP. MMP kemudian menyebabkan rusaknya atau degradasi kolagen. Nah, begitu kolagen ini robek akan dikenali oleh trombosit ya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian sehingga begitu ada kolagen robek ini trom apa trombositnya dia akan beragregasi, kemudian membentuk fibrin dan seterusnya sampai terbentuk trombus. Ya, jadi sebenarnya mekanisme untuk menutup luka itu homeostasis. Nah, tapi kalau yang luka itu pas pembuluh darah koroner itu ya akhirnya itu tadi terbentuk trombus at the wrong place ya karena kemudian akhirnya bisa membuntu membuat dan menyebabkan kurangnya oksigen ke kardiak miosit ya ke otot jantung ya. Nah, kita tahu bahwa fungsi jantung itu kan memompa darah ya. Dia butuh oksigen yang besar, butuh energi yang besar. Ya, untuk menghasilkan energi itu butuh oksigen. Oksigen. Nah, begitu suplai oksigennya ini berkurang, ya akan terganggu otot jantungnya dalam memompa darah. Ya, ini bisa memunculkan iskemia miokardial yang berakibat pada terjadinya sindrom koroner akut atau SKA ya. Koroner atau ACS itu acute coronary syndrome ya. Nah, ini yang dimaksud sindrom koroner akut kan tadi terkait dengan iskemia ya. Itu kalau iskemia itu gangguan kemudian menyebabkan gangguan fungsi jantung ya sesaat begitu itu disebut dengan angina pectoris tadi sudah ya. Nah, kemudian bila ini berlanjut bisa mengakibatkan kematian dari kardiak miosit, kematian sebagian atau kematian total. Nah, itu yang disebut dengan infak miokard ya. Tadi ada kulihat singkatan OMI